Cara melakukan pengaturan di backend Raga atau di software Raga. Pertama, kita harus dekatkan dulu reader FSGate 2-nya dengan PC yang Anda sudah install aplikasi Raga ini. Contoh, kalau Anda sudah aktifkan atau sudah nyalakan readernya, maka akan muncul SSD dari reader tersebut atau reader FSGate STD2 tersebut dengan nama SSID Raga Wi-Fi 0000. Kita koneksikan ke laptop atau PC Anda. Kemudian kita masuk ke admin ya, ke backend adminnya dengan user admin password admin Raga. Lalu kita akan masuk ke halaman dashboard. Lalu kita konekkan. Tadi kan kita sudah konekkan Wi-Fi-nya. Sekarang kita konekkan PC atau aplikasi ini ke reader yang akan di-set. Maka status akan terhubung dan firmware informasi lainnya menjadi terisi di sini. Lalu kita bisa mengganti SSID menjadi nama yang kita inginkan. Tujuannya adalah misalkan kita punya gate ada lebih dari satu, misalnya ada 2 gate, maka gate 1 mau kita namakan SSID-nya gate 1, lalu untuk gate 2 kita namakan SSID-nya gate 2. Ini tidak mengganggu algoritma ya, jadi ini hanya untuk penamaan SSID aja. Jadi saat kita ingin mengkoneksikan Wi-Fi, kita bisa tahu ini adalah Wi-Fi gate mana dan sebagainya. Lalu kita set waktu supaya waktunya antara PC dan gate itu sinkron. Ini bisa dilakukan kapan saja dan apabila kita memerlukan sinkronisasi saja. Setelah kita melakukan koneksi gate dan terhubung, maka kita harus melakukan pengaturan terlebih dahulu. Nah, di sini di pengaturan gate ini itu ada default mode masa berlaku kartu, di mana terdapat 2 pilihan. Pilihan pertama adalah bulan kalender, tanggal 1 sampai akhir bulan. Ini berfungsi kita melakukan pengaturan secara global. Jadi kita sekali saja ya mengaturnya ketika kita ingin aktifkan. Misalnya kita ingin melakukan bulan kalender, berarti sistem akan bekerja dengan metode setiap melakukan input data kartu atau input member, maka member tersebut akan selalu aktif di tanggal 1 sampai akhir bulan. Jika ini adalah produknya adalah langganan atau produk masa bulanan gitu ya. Nanti waktu di daftar kartu ini nanti kita penjelasan berikutnya ya. Di sini kita bisa menentukan langganannya masa berlakunya mau 1 bulan, 3 bulan, dan permanen atau setahun dan seterusnya begitu ya. Nah, ini kita perlukan penguncian di pertama kali. Lalu kalau bulan bergulir adalah tanggal acuan. Jadi di mana apabila kita menginput data kartunya atau menginput membernya di tanggal 5, contoh ya, maka akan habis juga di tanggal 5 bila itu produk bulanan. Bila itu kita input di tanggal 10, maka akan habis di tanggal 10 bulan depan, dan begitu seterusnya. Nah, kita akan kunci ya menggunakan bulan kalender, karena kebanyakan dari yang menggunakan sistem gate atau parking biasanya itu melakukan modenya adalah mode kalender supaya tertib atau administrasinya itu lebih rapi. Jadi kita bisa tahu bahwa seluruh member pasti masa berlakunya dimulai dari tanggal 1.
Oke, tapi ini kembali ke pilihan Anda. Kemudian di sini ada jeda auto rearm. Ini artinya kita akan melakukan jeda pada saat tapping. Misalnya ketika member melakukan tapping di gate, lalu palang terbuka, lalu reader tidak akan bisa bekerja sebelum jeda ini tercapai. Jadi kalau Anda setting 2 detik, setelah palang terangkat 2 detik baru bisa tempel kartu lagi. Begitu seterusnya. Standarnya adalah 1. Lalu ini adalah nama gate. Nama gate adalah nama gate atau nama reader yang akan kita setting. Misal kita mau kasih label, ini adalah pos masuk 1, contoh ya. Pos masuk 1. Nah, kemudian di sini ada centang untuk restart otomatis. Jadi reader tersebut atau FS-Gate STD2 tersebut di gate itu akan melakukan restart dengan sendirinya setiap jam 3, karena ini saya setting jam 3, jadi Anda bisa mengubahnya jam berapapun. Apakah ini diperlukan? Ini hanya opsi aja ya. Biasanya kita kan tidak tahu alat itu bisa hang karena terlalu panas atau kondisi cuaca dan sebagainya, maka kita bisa melakukan stabilisasi dengan merestart setiap jam 3. Oke ya. Jadi ini Anda mau centang atau tidak kembali kepada Anda. Lalu di sini reset data pabrik PC. Nah, reset data pabrik ini fungsinya untuk mereset data yang ada di reader FS-Gate STD2 tersebut. Jadi readernya bisa kembali ke posisi awal ya. Jadi data-data yang di dalam reader tersebut maka akan hilang semua. Jadi Anda seperti menggunakan reader baru. Dan ini menurut saya tidak perlu dilakukan jika Anda tidak butuh untuk mereset datanya. Oke, untuk tahap awal Anda sudah cukup seperti ini aja. Dan ini pengaturan ini harus selalu dilakukan setiap gate ya. Jadi misalnya Anda punya 3 gate, Anda harus melakukan ke 3 gate tersebut. Begitu. Oke, kita simpan ya. Nah, pengaturan diterapkan. Jadi selama statusnya masih terhubung, gate-nya masih, wifi-nya masih terhubung, koneksi masih terhubung, kita masih bisa melakukan aktivitas atau komunikasi dengan gate tersebut. Oke, untuk pengaturan itu sudah cukup ya. Jadi selanjutnya kita bisa lihat video untuk melakukan penginputan data kartu. Terima kasih.